أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, dimanapun antum berada, pada hari yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, yang pada hari ini kita akan membahas surat Az-Zalzalah. Pada ayat pertama, kesalahan pertama, tidak membaca huruf dzal dengan tepat sesuai dengan makhraj atau menggantinya dengan huruf zai. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa dha, dzal dan tha, tiga huruf ini keluar dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas kita. Az-za, idza, idza. Jangan sampai kita ganti dengan zai, iza, iza. Kemudian kesalahan kedua, tidak membaca huruf zai dengan tepat sesuai dengan makhraj atau menggantinya dengan huruf dzal, kebalikan dari dzal tadi. Dzal jangan sampai diganti dengan zai, yang zai ini semakhraj dengan sin dan sad, dia adalah salah satu dari huruf as-safir yang tiga. Dan di ayat yang mulia ini terdapat 4 huruf zai. Zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan sampai kita lemahkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tidak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian membaca mat tabi'i di akhir ayat ini lebih daripada 2 harakat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha atau zilzalaha. Ini tidak dibenarkan karena mat tabi'i panjangnya hanya 1 alif 2 harakat. Kita lanjutkan kesalahan pada ayat kedua. Kesalahan pertama, menipiskan huruf kha sukun pada kata akhrajati. Sebab kha dia adalah huruf tebal dan ketebalannya sempurna ketika dia fathah atau ketika dia sukun huruf sebelumnya fathah. Akhrajati. Tidak boleh kita turunkan derajat ketebalannya. Kemudian kesalahan berikutnya membaca jim dengan rikhwah. Akhrajatil. Ini juga tidak dibenarkan. Kesalahan berikutnya mengganti huruf dad dengan dal. Ardu, du. Tidak, ardu. Wa akhrajatil ardu.
Kemudian kesalahan keempat pada ayat kedua, tidak membaca huruf tha dengan benar atau menggantinya dengan sin. Athqalaha, bukan asqalaha. Apalagi ashqalaha. Tapi bacalah dia sesuai dengan makhrajnya. Kesalahan kelima, tidak menyempurnakan ketebalan qaf pada kata athqalaha karena dia berbaris fathah. Asqa tidak ko. Athqalaha, athqalaha. Kemudian kesalahan keenam pada ayat kedua ini sama dengan akhir ayat pertama tadi, membaca mad tabi'i lebih dari 2 harakat. Athqalaha ini sudah cukup karena mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau juga dikenal dengan mad asli. Kita lanjutkan kesalahan pada ayat ketiga. Yang pertama adalah mengganti huruf qaf dengan kaf. Qa ini tidak. Waqalal insanu. Sempurnakan ketebalan qaf tersebut, apalagi ketika dia berbaris fathah dan setelahnya alif. Kesalahan kedua pada ayat ketiga ini, tidak menyamarkan atau tidak mengikhfakan nun sukun pada kata al-insan. Sebab setelah nun sukun atau tanwin terdapat huruf sin, maka nun sukun atau tanwinnya kita baca dengan samar atau ikhfa. Dan hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf ikhfa ini, ikhfa hakiki ini memiliki 15 huruf. Yang mana ketika salah satu dari 15 huruf ini terdapat setelah nun sukun atau tanwin, maka nun sukun tadi atau tanwin tadi kita samarkan kemudian ditambah dengan dengung selama 2 harakat. Wa qalal insa. Kemudian kesalahan ketiga, membaca mad tabi'i lebih dari 2 harakat, masih sama dengan ayat pertama dan ayat kedua. Kita lanjutkan pada ayat keempat. Kesalahan pertama, tidak membaca huruf dzal dengan tepat sesuai dengan makhraj atau menggantinya dengan zai. Yauma idzin, bukan yauma izin. Kemudian tidak membaca tha dengan tepat atau menggantinya dengan sin. Tuhadditsu, bukan tuhaddisu. Kemudian menipiskan atau tidak menebalkan kha sukun pada kata akhbaraha, sama dengan wa akhrajati tadi. Karena huruf kha di sini sukun dan huruf sebelumnya fathah. Wa akhrajatil ardu. Di sini akhbaraha, akhbaraha. Kemudian ayat kelima, kaum muslimin dan muslimat, shaimin as-saimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahan pertama pada ayat kelima ini, tidak memberi hak gunnah pada nun bertasydid atau gunnah musyaddadah. Yang ini juga sudah berulang-ulang kita terangkan bahwa setiap nun dan mim bertasydid maka kita tahan atau kita berikan hak gunnahnya, hak dengungnya. Bi anna. Kemudian kesalahan berikutnya membaca ba dengan suara ke hidung. Rabbaka. Ini tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan ketiga, mengganti huruf ha yang kita kenal dengan ha kecil dengan ha yang semakhraj dengan hamzah atau yang kita kenal juga dengan ha besar. Auha laha, tidak. Auha bi anna rabbaka auha laha. Kemudian pada ayat ke-6, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahan pertama, tidak membaca huruf dzal dengan tepat sesuai dengan makhrajnya atau menggantinya dengan zai. Yauma idzin. Ini juga sudah ada tadi di atas. Kemudian kesalahan berikutnya, mengganti shad dengan sin atau shin. Ya, yauma idzi yasduru, ya, atau yashduru, ini tidak. Yasduru, ya. Karena
sin dengan shin dia tipis, sementara sad dia adalah huruf tebal karena dia salah satu dari huruf isti'la. Kemudian membaca dal dengan tebal pada kata yasduru, ya. Ini juga kembali kita ingatkan, jangan sampai huruf tipis yang berada setelah atau sebelum huruf tebal dia ikutan tebal. Yasduru, duru, tidak, yasduru. Kemudian membaca shin tanpa tafasyi atau menggantinya dengan sin. Astata, astata, tidak ashtata. Kesalahan berikutnya pada ayat ke-6 ini menahan suara pada kata ashtatalli, ya. Yang mana hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin setelahnya huruf lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah tanpa dengung. Ashtatalli yurau. Kemudian membaca ro dengan tipis pada kata yurau. Yurau, tidak yurau. Kesalahan berikutnya membaca ain sukun dengan suara tertahan. A'malahum, a'malahum, tidak a'malahum, a'malahum. Pada ayat ke-7, kesalahan pertama tidak membaca gunnah dari hidung pada kata faman ya'mal, faman ya'mal, karena setiap gunnah apapun hukumnya maka keluarnya dari hidung. Apa kata Al-Imam Al-Jazari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, dan setiap dengung itu keluarnya dari rongga hidung. Kesalahan berikutnya membaca ain sukun dengan suara tertahan. Ya'mal, ya'mal, tidak ya'mal, ya'mal. Tidak membaca tha dengan benar atau menggantinya dengan sin. Misqala, misqala, tidak mithqala. Tidak menyempurnakan ketebalan qaf pada kata mithqala yang dia berbaris fathah. Kemudian tidak membaca huruf dzal dengan tepat sesuai dengan makhrajnya atau menggantinya dengan zai, zarrah, zarrah. Kemudian membaca kha dengan tipis padahal dia berbaris fathah. Kho, jangan kha, khairai, khairai, tidak khairayyarah. Pada ayat terakhir, kesalahan pertama tidak membaca gunnah dari hidung sama dengan ayat ke-7 tadi. Wa man ya'mal. Kemudian membaca ain sukun dengan suara tertahan, ya'mal, ini juga tidak dibenarkan. Dan mengganti tha dengan sin atau tidak membacanya sesuai dengan makhrajnya, dan tidak menyempurnakan qaf, ketebalan qaf pada kata mithqala. Mithqala masih sama dengan ayat ke-7, dan tidak membaca huruf dzal dengan tepat sesuai dengan makhrajnya atau mengganti dengan zai, zarrah, padahal dia adalah dzarrah. Kemudian mengganti ha pada kata yarahu dengan alif mad, ya. Seperti wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yara ini tidak dibenarkan. Yarah, yarah. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, as-saimin, as-saimat, pemirsa Asy-Syaikh TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita hari ini, dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, dan kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.